pakai baju kuning, merah, hitam, apa, tidak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backingin tidak bisa, karena sistem. Jadi sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini, dan itu saya kira KPK akan tugasnya makin kurang. Ya, KPK. Jadi ada KPK marah, saya bilang OTT kampungan. Memang kampungan karena kita sendiri buat kampungan. Ini adalah cara kita bermartabat. Katanya Pak Luhut selalu mengatakan cara-cara pemberantasan korupsi dengan OTT itu kampungan. Inilah cara kita bermartabat. Bukan, dan itu menjadi praktek korupsi yang setelah adanya pengadaan dengan melalui online. Jadi katalog juga begitu. Ternyata ada pihak-pihak lain yang menitipkan barang dengan cara tertentu dan diatur nanti milihnya agar milih yang itu aja. Ternyata bisa dilakukan dengan cara begitu. Kembali lagi, apa yang terjadi? Karena orangnya. Nah, ternyata pengaruh orangnya menjadi penting. Kita tahu bahwa kalau penambangan itu betul-betul bermanfaat atau digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan, maka yang balik ke kita itu mestinya sama seperti zaman Pak Harto, 35% tuh. Ternyata di zaman Pak Jokowi yang balik dari penggalian ini ekstrafinasi cuma 6%, artinya memang ada disparitas. Jadi hasilnya tuh dibawa kabur, itu tidak masuk ke APBN sebetulnya tuh. Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bahwa kita semua yang hidup di dunia ini sebagai bagian dari khalifah pemerintahan, kemudian Ibu Sri Mulyani menegaskan di pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Tentu dikuasai untuk diatur, dikelola untuk sebesar-besarnya kemanfaatan rakyat. Nah, kan mestinya tambang-tambang ini milik rakyat, milik negara, dimanfaatkan untuk rakyat. Tetapi kita tahu semua konflik agraria itu basisnya adalah perebutan lahan oleh oligarki yang tidak ada hubungannya dengan tetesan kemakmuran. Itu intinya tuh. Punya kekayaan yang terhampar dari Aceh sampai ke Papua ini, kemudian dikelola. ESDM bicara tentang objeknya. Korupsi karena ini kepentingan negara, bukan hanya sekedar kepentingan politik, aktivis atau siapa, tapi kepentingan semua pihak di negara ini. Yang juga masuk ke Indonesia. Nah, kita harus kasih insentif. Saya bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dan saya belajar pergi kemarin ke Abu Dhabi dan pergi juga ke Dubai melihat dengan tim dari Kementerian Hukum-HAM dan beberapa kementerian lain, dari OJK dan sebagainya. Sekali lagi tadi, disparitasnya itu terjadi karena regulasi yang tidak bisa memungkinkan hak rakyat itu diperoleh dari tanah yang punya nenek moyang mereka. Pandang agar kemudian objeknya mau kementeriannya Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan ataupun Kementerian Keuangan sebagai wajah dari negara memandang dengan pandangan dan perlakuan yang sama. Kenapa ini diperlukan? Mohon maaf, dalam kami perspektif KPK, sesungguhnya salah satu korupsi itu lahirnya bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan yang besar. Saya yakin tidak hanya sistemnya yang dibuat, tapi pengawasan orang-orangnya juga dibuat. Kalau cuma sistemnya yang dibuat, orang-orangnya bisa ngakalin tuh, sebaik apapun sistem yang dibuat. Nah, inilah yang disebut pengawasan tadi, diantara dengan cara penindakan. Dalam pengalaman KPK yang ini menjadi bagian dari pentingnya kenapa kemudian harus dikelola secara sistemik dan terpadu ini, salah satu poin ataupun potensi adanya korupsi adalah salah satunya adalah ketidakpastian ataupun ketidakjelasan. Tambang-tambang itu dipergunakan secara beradab, maka mestinya udah lebih dari 20 juta tuh. Karena pertumbuhan ekstrativindasi ini melampaui pertumbuhan penduduk tuh, kan rasionya begitu. Jadi mestinya kita udah kaya raya. Juga prosesnya tidak perlu berbelit-belit lagi, tidak perlu rumit lagi, tidak perlu panjang lagi. Karena walaupun jelas, tapi kalau kemudian prosesnya untuk hal yang sama berulang-ulang, rumit dan lain-lain, maka kemudian biasanya kemudian di situ banyak calo-calo ataupun perantara-perantara.
Sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini. Dan kemarin saya ketemu dengan beberapa profesor dari UGM, saya makan pagi di Jogja. Beliau cerita memang masalah kita di arbitrase ini. Dan ini harus kita perbaikin rame-rame kalau kita mau negeri ini bagus. Jadi orang bilang common law. Saya bilang apa common law? Ibu Ani udah bikin di sistem keuangan kita ada trustee, itu juga bisa masuk ke sana. Kaya sumber daya tetapi tidak bisa diolah untuk kepentingan rakyat. Nah, Dutch disease itu memang masih berlaku sekarang, walaupun teknologi bisa mengatasi itu. Tapi justru dengan ada penguasaan juga secara timpang teknologi, maka yang mampu untuk di remah-remah itu ya sisa-sisa tailing yang ampas-ampas tambang-tambang itu digaruk-garuk oleh rakyat sekitar hanya untuk menutup kebutuhan mingguan mereka tuh. Sekaligus kalau sudah transparan, sudah akuntabel, dan sudah sungguh sederhana, maka satu poin pasti bisnis proses itu tidak perlu lagi akan ada gratifikasi, tidak perlu lagi ada suap, tidak ada perlu lagi kemudian kong kali kong. Ini hanya semakin berkepastian, berkejelasan, semakin sederhana, semakin transparan dan akuntabel. Dan di bisnis proses seperti ini pasti tingkat korupsinya akan menjadi semakin turun. Dan kami berbahagia, berbangga kalau bisnis proses dalam tata pemerintahan ke depan semakin efektif, efisien, pasti sekali lagi semakin tidak ada celah untuk korupsi. Inilah sesungguhnya, mari kita kembalikan tata kelola kita sebagai sebuah negara mengelola anugerah Tuhan yang dihamparkan berupa minerba ini di Republik Indonesia secara berkepastian, secara sederhana, secara akuntabel. Pasti kemudian efeknya sebagaimana disampaikan oleh Pak Isa akan naik penerimaan negara, baik dari pajak-pajaknya maupun biaya-biaya yang lain. Ya, mestinya ada analisis politik ekonomi untuk lihat kapital itu bergerak ke arah mana tuh. Distribusi kapital itu di backup oleh regulasi. Regulasi itu mutar di antara oligarki kan. Circle of the capital itu kan kita bisa baca tuh. Di semua hal yang membuat kita tidak percaya lagi bahwa bahkan data yang sebetulnya bisa dijadikan senjata politik untuk mempersoalkan regulasi itu justru dimanipulasi oleh mereka yang melakukan regulasi itu.